Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, ini Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai Pak Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al-Zaitun? Zaitun. Syukron, jazakallah khair. Oh, iya. Kami tunggu jawabannya, Ustadz. Jadi memang ya, kalau kita perhatikan Pondok Pesantren Al-Zaitun itu yang dipimpin oleh Pak Panji Gumilang, banyak baik praktek ibadah atau akidah, memang banyak perkara-perkara yang menyimpang. Misalnya ketika di pondok tersebut dilaksanakan sholat berjamaah, maka prakteknya laki-laki dan perempuan itu campur, ada ikhtilat. Jadi laki-laki di sini, perempuan di sini. Ini kan bertentangan dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul memerintahkan sholat berjamaah itu laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kan disebutkan di dalam hadis tersebut, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf atau jajaran bagi laki-laki itu yang paling depan. Wasyarruha akhiruha, dan seburuk-buruk saf bagi laki-laki itu yang paling belakang. Kemudian kata Nabi, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan sebaik-baik saf bagi perempuan itu yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling jelek saf perempuan itu yang paling depan. Nah, di dalam hadis ini ada dua faedah yang bisa diambil. Yang pertama, Rasul menyebutkan bahwa aturan salat berjamaah itu saf laki-laki itu di depan dan perempuan itu di belakang. Kemudian yang kedua disebutkan sebaik-baik saf perempuan itu yang paling belakang. Jadi kalau laki-laki tadi yang paling depan, tapi perempuan kenapa yang paling belakang, yang paling bagus? Kata para ulama, semakin jauh perempuan itu dengan laki-laki, kan dia semakin belakang perempuan itu, maka semakin baik ya. Nah, tiba-tiba ada orang zaman sekarang melakukan praktek sholat itu laki-laki dan perempuan itu sejajar, boleh campur baur. Ini kan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu baru satu contoh, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, baik berupa praktek ibadahnya atau akidahnya, banyak yang menyimpang. Misalnya mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan beredar di media, khutbah mereka itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Qur'an. Jadi mereka menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bertentangan. Sementara para ulama semua sepakat bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah atau firman Allah, atau kalau disederhanakan adalah ucapan Allah ya. Sebab definisinya kan Al-Qur'anu huwa kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah atau firman Allah atau ucapan Allah. Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan Nabi Muhammad? Sementara kita tahu bahwa ucapan Nabi Muhammad itu bukan Al-Qur'an bentuknya, tetapi hadis. Definisinya kan seperti itu. Yang disebut hadis itu kullu ma udhifa ila nabiyyin sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, dan seterusnya. Jadi yang disebut hadis itu segala sesuatu yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataannya, perbuatannya, takrirnya. Takrir itu yang dilakukan sahabat dibiarkan oleh Nabi ketika Nabi masih ada, atau sifat-sifatnya. Nah, itu yang disebut hadis. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sabda Nabi Muhammad, ini sangat keliru. Jadi kalau kalamullah atau firman Allah itu bentuknya Al-Quran, tetapi kalau perkataan Nabi, perbuatan Nabi
itu dikumpulkan di dalam kitab hadis namanya, sehingga para ulama mengumpulkan seperti kitab Sahihul Bukhari, kemudian Sahihul Muslim, kemudian Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan Abi Dawud, kemudian Al-Muwatta Imam Malik, dan yang lainnya masih banyak ya. Nah, mungkin itu beberapa contoh penyimpangan tentang akidahnya atau keyakinannya ya. Kemudian contoh yang lain lagi, ini penyimpangannya ya. Ketika melaksanakan praktek sholat berjamaah di tempat tersebut, praktek sholat mereka itu berjarak, jadi 1 meter jaraknya, begini. Jadi katanya kalau berjarak itu enak kalau habis makan pete atau makan jengkol. Ini kan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Rasul memerintahkan di dalam banyak hadis, salah satunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Di sana diterangkan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Kemudian beliau berkata, ini kata sahabat ya. Jadi Rasulullah keluar mendatangi para sahabat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Maukah kalian bersaf atau melakukan jajaran seperti safnya para malaikat di hadapan Allah. Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah kalian ingin mengetahui bagaimana safnya para malaikat di hadapan Allah? Fakulna, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha. Bagaimanakah safnya para malaikat ketika di hadapan Allah, kata para sahabat. Maka Rasul menjawab, yutimmunas sufufal awal. Mereka itu para malaikat menyempurnakan saf awal, wa yatarassuna bis-saffi, dan mereka merapatkan safnya ya. Jadi salah satu poin yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa para malaikat itu ketika membuat saf atau jajaran, maka mereka merapihkan safnya dan merapatkan safnya. Nah, dengan hadis ini maka ketika seorang melaksanakan sholat, membuat safnya itu dirapihkan, kemudian safnya itu dirapatkan, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki ya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasul apa? Aqimus sufuf wa hadu bainal manakib. Luruskan saf-saf kalian dan rapatkan pundak-pundak kalian. Kemudian poin pentingnya kata Rasul apa? Wasudul khalal, dan isilah saf-saf yang kosong. Bahkan di dalam ujung-ujung hadis tersebut menyebutkan, isilah saf-saf yang kosong, kalau tidak diisi nanti diisi oleh syaitan. Nah, jadi Rasul memerintahkan saf itu atau jajaran itu tidak boleh ada yang kosong, harus dirapatkan. Kemudian tiba-tiba orang tersebut membuat aturan ketika sholat, katanya harus berjarak, karena bebas kalau kita makan pete, kemudian makan jengkol, tidak tercium oleh orang lain. Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga membolehkan khutbah Jum'ah oleh perempuan ya. Nah, oleh sebab itu kita sangat berharap sekali ya, semoga pemerintah dan MUI segera mengambil tindakan untuk menyikapi masalah tersebut. Kalau pemerintah misalnya lambat memberikan keputusan atau MUI tentang penyimpangan tersebut, kami rasa semua para kiai, para ustadz, para ulama, mereka akan bersuara ya, menyuarakan tentang berapa penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang ya. Nah, mungkin itu sedikit tanggapan kami terhadap Pak Panji Gumilang, Pondok Pesantren Al Zaitun ya. Wallahu a'lam bishawab.